Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Akan tetapi fiqh yang kita bahas adalah fiqhul masail, yaitu hukum-hukum Islam yang masih ada problema. Kalau istilah sekarang, ada yang dianggap belum tuntas, atau lebih mudah disebut masih ragu-ragu. Bagaimana yang lebih benar di antara apa yang kita dengar, dan mana yang sebaiknya kita amal, dan sebagainya. Maka karenanya pada malam hari ini kita ingin, sebelum membahas topik-topik yang berkembang di tengah masyarakat, dalam rangka meluruskan sekurang-kurangnya atau memberi wawasan, setidak-tidaknya kita tidak mudah marah kepada orang lain di satu sisi, dan di satu sisi lain bahwa kita tidak mudah menuduh, karena lazimnya sesuatu tuduhan-tuduhan yang tanpa ada bukti kita akan ditinggalkan oleh saudara-saudara kita sendiri. Karenanya jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini sedikit, karena nanti akan banyak masalah-masalah berbeda, maka kita akan menguraikan sedikit sejarah perbedaan. Ini sejarah berbedaan, bukan asbabul ikhtilaf, bukan sebab-sebab perbedaan. Sebab perbedaan itu sudah jelas di dalam fiqh makarin. Jadi fiqh makarin yaitu fikah yang menerangkan tentang pendapat yang berbeda, kemudian dibandingkan antara satu dengan yang lain. Jamaah yang berbahagia, tujuan ini supaya kita sepahaman bukan isi, sepahaman tentang cara. Sering orang bukan masalah isi yang menjadi masalah, yang tetapi adalah pengertian yang dibahas itu kita tidak tahu, belum jelas. Bahkan ada yang kadang-kadang kita sudah ribut, masalahnya belum diketahui secara konkret. Jamaah yang berbahagia, sengaja kami membaca sebuah kitab, Al-Insafu Fima Usira Haulahul Khilaf, yaitu kesadaran, keinsafan terhadap sesuatu yang sesuai itu mengandung khilaf. Mengandung khilaf adalah mengandung pertentangan. Jadi kitab menerangkan, memberi kesadaran kita, bukan saya memberi kesadaran tetapi pengarang kitab ini, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Kamil. Jadi beliaulah yang menulis kitab ini, dan besar sekali, tebal sekali. Bahkan ini kitab ini sudah pecah dua karena tebal sekali waktu dipegang-pegangnya ini. Jamaah yang berbahagia, baiklah kita baca tulisan beliau langsung. Nanti kalau perlu diuraikan, baru kita tambah. Ubtuliyal alimul al-islami bifitani kasirah ta'addadat asma'uha fa'atlaqu 'alaiha usulatan wa tarufatan wa irhaban, illa annaha kulluha tu'abaru an mafhumil wahid wa huwa al-lahu wa tafsiru wal itlaqu ala hadhihi tasmiyati 'ala al-mu'minin dunal basirah wa ru'yah. Fastahala aqwamul kadzafal muslimin bil bid'ah wal kufri wasyirki wal jahli fi umuril khilafiyah laysat mahallan li ayyi min hadhil awsaf, bal laysat mahallan li takhaffufi wa tajhili wa kaifa bitatbi'i wa takfir.
pertanyaan. Artinya telah menjadi musibah, sudah menimpa negara alam, negara Islam dengan berbagai fitnah-fitnah yang banyak. Ta'adadat asma'uha, nama fitnah itu macam-macam dan sering menyangkut dengan pokok-pokok agama, dan juga ada yang sifatnya kekerasan, teror, dan lain-lain. Kecuali musibah itu dianggap, diperhitungkan an mafudin wahid, yang musibah terjadi dalam hal khilafiyah itu adalah sesuatu yang sudah dipahami, mafhumnya sama, wahid, mafhumnya sama. Yaitu apa? Yang pertama al-ghulu. Yang pertama musibahnya karena agama ini ada tambahan-tambahan. Kalau masa di bawah Rasulullah itu sudah jelas ini, maka akhir zaman, bahkan bukan akhir zaman, selanjutnya setelah sahabat terjadilah penambahan-penambahan. Dan yang kedua tafsir, penafsiran, yang penafsiran barangkali tidak cocok lagi dengan semula. Maka wa itlaqu hadhi tasmiyah, semua nama-nama ini untuk terhadap orang muslim dunal basirah wa ru'yah, itu namanya tidak matang. Basirah, tidak ada penglihatan yang dalam. Akibatnya fastahala aqwamu qadhafal muslimin bil bid'ah, maka terjadilah mudah saja sebahagian kaum menuduh orang muslim lain dengan bid'ah, dengan kafir, dengan syirik, dengan mudah, dengan jahil, dengan bodoh, fi umuri khilafiyah, pada urusan-urusan masalah khilafiyah. Laisat mahallan li ayyi min hadhil awsaf, sementara masalah ini tidak patut dituduh. Bal laisa laha mahallan li takhattuati wa tajhili, bahkan tidak pula menjadi tempat yang bisa dianggap salah dan jahil, tidak ada ilmu. Apalagi kaifa bitabdili wa takfir, apalagi kalau sudah menyangkut dengan masalah kafir dan masalah bid'ah. Ini beliau mengungkapkan pertanyaan untuk beliau akan menjawabnya. Jadi inti daripada permasalahan ini adalah ada sebuah musibah yang menimpa kita kaum muslimin di mana saja, yaitu tentang pengertian agama ini. Ada yang kadang-kadang sudah ditambah, bisa saja dikurangi, dan ada dalam penafsiran yang sudah menyimpang, dan sebahagian yang lain saling menuduh yang tidak sesuai dengan pendapatnya, apakah disebut dengan bid'ah, dengan kafir, dengan syirik, dengan bodoh, dan sebagainya. Pada dasarnya level-level itu, label-label itu tidak layak diberikan kepadanya sebagai orang yang bersalah atau orang bodoh. Innal katsira min hadhil umuril khilafiyah sabaqahum ilaihi a'immatun min zawil ruwah. Karena sesungguhnya kebanyakan urusan-urusan khilafiyah sudah terdahulu, sudah terjadi masa lalu. Wala yambaghi ayyaiba muqallida ala muqallid wala mujtahida ala mujtahid. Walizalika li'anna sarral khuludil Islam huwa ikhtilaful al-mahmud alladhi sa'aridu tafsiluh. Jadi di sini diterangkan karena kebanyakan dari masalah-masalah khilafiyah itu sudah terjadi sejak dahulu.
Pada masa Rasulullah sudah terjadi, tetapi Rasulullah menyelesaikan langsung perbedaan-perbedaannya. Karena di tangan beliaulah hukum berlaku. Apa yang diungkapkan oleh Nabi, selesailah perbedaan. Pada masa sahabat juga demikian, mereka bermusyawarah. Setelah diputuskan oleh musyawarah, itulah yang dipegang. Namun setelah periode yang kedua, terjadilah perbedaan di mana-mana. Dan perbedaan-perbedaan itu melahirkan sikap masing-masing. Wa yu'iba, memberi aib, mencaci, mencela yang lain. Ala muqallidin, sesama orang yang bertaklid dan juga antara orang yang berijtihad. Ada orang-orang pengikut yang juga berselisih, orang sesama mujtahid juga berselisih. Meskipun mujtahid mutlak, yaitu 4 mazhab itu, memang beliau sudah diketahui umum. Beliau itu sangat toleransi di dalam memberi pendapat. Maka karenanya dalam hal ini bagaimana? Wazalika li'anna sirral khuludil islami huwal ikhtilaful mahmudil ladzi sayaridu tafsilu. Karena sesungguhnya rahasia kelanjutan juludi, kekalnya Islam, bertahannya Islam adalah kalau ada perbedaan, ikhtilaf, yang ikhtilaf itu melahirkan pujian. Ikhtilaf itu melahirkan manfaat. Dengan demikian apa? Bahwa ikhtilaf dalam bidang hukum, bahkan sesama umat Islam saja, itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Maka manfaatnya mana? Yang dia hasilnya, nilainya dipuji. Salah satu dipuji tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Salah satu dipuji adalah mengayomi masyarakat. Salah satu yang terpuji diantaranya barangkali melahirkan ketenangan di dalam hidup bermasyarakat. Kama annada al-akbaril ladzi istara fi zamanina wa ada ila dhuhuri kulli hadhihi tanaqudi huwa ghiyabu faridatil jawari allati ara annaha aulal aulawiyah wa ahamma muhimmah. Artinya penyakit yang besar yang berbahaya yang terjadi pada zaman kita ini, wa ada ila dhuhuri kulli naqadir, yaitu terjadinya, timbulnya pertentangan tanakut, pertentangan. Dan pertentangan itu huwa ghiyabul faridatul jawari, serta ghiyabul jauh berdiskusi, jauh daripada kewajiban berdiskusi. Sehingga dengan diskusi itu akan lahirlah annaha aula min auliyat, aulawiyat. Ini adalah sangat utama dari yang utama-utama. Wa ahammu minal muhammimat, dan adalah ini yang terpenting dari segala yang penting. Artinya salah satu penyakit yang sangat berbahaya adalah pertentangan, dan pertentangan tidak ada penyelesaian. Jadi pertentangan tidak ada penyelesaian. Maka permasalahan di mana saja sekarang itulah ribut di sana, ribut di sini. Apalagi kalau kita melihat kondisi negeri kita sekarang, sehingga tidak suka lagi kita membaca, mendengar TV, melihat dan sebagainya. Karena isinya adalah pertentangan saja, saling mengejek, saling luar biasa. Jadi yang heran kita, yang dicari itu apa? Yang dicari itu apa? Dengan ribut-ribut itu. Sesuatu yang tidak perlu ribut juga ribut. Ini kalau masalah dunia. Tetapi kalau masalah dunia sudah ada
rumus tersendiri. Dan ini pun juga perlu dijajaki ke depan bagaimana yang terbaik. Fanahnu fi asri tafahumi fihi al-ikhtilaf tafahuman kabiran jiddan hatta innal mutahaddisa minna fi ayyi masalatin min masailil ilmi la yu'damu mukhalifan lah au nadiman. Kami pada masa sekarang ketika pertentangan sangat kritis, tafakhum lagi seperti bahasa Aceh juga, sangat kritis, sangat bergejolak, kabiran jiddan besar dan bersangatan, maka sesungguhnya orang baru, mutahaddisa, orang yang mengadakan hal-hal baru pada berbagai masalah ilmu, tidak yunfahu mukhalifan lahu, tidak mengelak tentang ada perselisihan. Artinya perbedaan-perbedaan yang ketika sudah menggejala, sudah merajalela, maka diakui oleh banyak orang. Memang la yu'damu, tidak bisa dianggap remeh. Yu'dam, diadamkan, tidak dianggap tidak ada. Au nakidan, nakid sama artinya juga. Jadi dengan demikian wa sama kullu wahidin minhu bi asmatit tajrih wa takhrih, dan perlulah pencegahan semua yang terjadi ini biwa samatil takhrij, melalui mencegah sesuatu daripada luka-luka. Dan yang kedua juga dengan ada pencerahan, tasyrih, pencerahan. Intinya jamaah yang berbahagia, dalam pembahasan singkat ini, bahwa perbedaan pendapat itu memang tidak bisa dielak. Bahkan semakin lama dianggap ilmu semakin maju akan semakin tenang. Tidak. Justru permasalahannya selalu akan timbul. Maka karenanya perlu dihindari. Dengan apa dihindari? Itulah dengan diskusi-diskusi, dengan banyak belajar. Jangan belajar di warung kopi. Kadang-kadang tidak ada yang meluruskan, akhirnya ribut sendiri. Kadang-kadang sesuatu yang tidak pantas dikeluarkan sudah terjadi dan sebagainya. Wa qawaidul hiwari wal ikhtilafi wa dhawabatihi hiyal asimu lil mutahawwirin minal ghuluwi wa syatmil akharin in kana al haqqu huwa ra'id wal matlub. Rumus kaidah menyelesaikan diskusi, kaidah menyelesaikan perbedaan, wadawabit, kriteria-kriterianya, rumusnya adalah menghindari orang yang berdiskusi, membahas daripada sesuatu yang mengada-ngada. Jangan berlebihanlah. Kalau masalah agama, bahas masalah agama. Jangan dicampur dengan masalah politik. Masalah agama, jangan dicampur dengan masalah kepentingan. Nah, ini maksud daripada ini. Menghindari daripada sesuatu yang tidak murni. Ya, munagadui, uluwi itu tambahan-tambahan. Wasyatamil akharin, dan mencaci yang lain. Mencaci yang lain. Sebab ketika sudah ada pertentangan, maka pasti yang pertama mengarang-arang, yang kedua mencaci. In kanal haqqu huwa ra'id wal matlub. In andai kata memang apa yang dikajinya itu benar, huwa ra'id, itu adalah petunjuk, wal matlub, itulah yang dicari. Jadi dengan pembahasan ulama ini memang mengena. Jadi dengan demikian, kalau saya tidak tahu cara menyampaikan seperti itu, mungkin tidak ada ilmu
Dan beliau ini sudah mendalami. Amma idza kana al-khilafu intisaran li haula'i siyasah wa ta'assuban a'ma wa hadzal amru la yanfa'u mahu qawaidun wala dawabit id innal hawa laysa lahu dawabit wala mawazin walidzalika hasarnal maula azza wa jalla waman adlama mimman ittaba'al hawahu bighairi huda minallah. Adapun apabila pertentangan itu intisaran hanya untuk mendukung ahwalil siyasah, kehendak-kehendak orang siyasah politik. Tapi kalau istilah bahasa Arab, siyasah itu bukan fik politik, ini strategi. Kalau pertentangan itu dalam rangka menggalang tujuan politik, wa ta'assuban umma, dan ta'assub adalah fanatik buta. Fanatik buta. Ya. Wa hadzal amru la yanfa ma'ahu qawaid. Menyamunan pola pikiran hana manfaat, tapi rumuhnya, tapi kaidahnya, tapi kerajih. Bahkan innal hawa laysa lahu dawabit. Karena nafsu tidak pernah ada kriteria, tidak ada rumus, wala mawazin, tidak ada timbangan. Walizalika hadzarna. Maka itulah Allah mengingatkan kita untuk menjauhkan dari hawa. Dan banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang ini. Jamaah yang berbahagia, dari uraian yang kami sampaikan ini adalah beliau pengarang ini telah memberi sebuah arah, dan barangkali cocok kita baca untuk kita renungkan bersama-sama untuk kita dan untuk daerah kita, bahkan bukan saja di Aceh, justru di Indonesia. Wa qala al-Imam al-Raghib al-Asfahani fi kitabih Mufarradatil Quran al-ikhtilafu wal mukhalafah ay ya'khudha kullu wahidin tariqatan ghaira tariqatil akhar fi halihi aw qawlihi aw min ghairi tanazu'in wala shiqaq kama yadullu alaihi tamamu kalamih walamma kana al-ikhtilaf bainan nasi fil qawli qad yaqdi tanazu' ustuira dzalika lil munaza'ati wal mujadalah. Qala ta'ala fakhtalafal ahzabu min bainihim wala yasaluna mukhtalifin. Beliau seorang imam Raghib, nama Raghib Asfahani, menyatakan dalam kitabnya Mufarradatil Quran al-ikhtilaf wal mukhalafah. Jadi malam ini kita belajar kalau disebut ikhtilaf beda dengan khilaf atau dengan mukhalafah. Yang penting, maka karenanya yang bermasalah sekarang bukan masalah ikhtilaf, tetapi yang bermasalah adalah khilaf. Apa arti khilaf? Bertentangan, orang yang menentang khilaf. Maka ada peribahasa menyatakan al-khilafu khilafu tu'araf. Kalau kita suka melawan, cepat dikenal. Khilaf tu'araf. Al-khilafatu tu'araf. Jadi orang yang suka menentang sering cepat dikenal. Jadi bagaimana dalam kitab itu disebutkan ayat khuda, maka seseorang dalam mengambil pendapat-pendapat orang lain min ghairi tariqil akhar min hauli min fi halihi au qawlihi, pada sikapnya dan perkataannya, maka yang terjadi permusuhan min ghairi tanazu' wala syikak dalam hubungan hal, tetapi lazimnya
terjadi lama kana ikhtilaf bainan nasi fil qauli, ketika terjadi perbedaan kata-kata, perbedaan suara, perbedaan ungkapan, kad yaqtadi tanadhu, maka terjadilah pertentangan. Dengan pertentangan terjadilah mujadalah dan sebagainya. Intinya beliau menyatakan oleh imam ini, sering dalam hal-hal pertentangan itu lazim, bukan saja dengan hal tetapi adalah juga dari kata-kata. Jadi telanjur berkata atau kata-kata yang tidak pernah disaring. Setelah keluarlah. Dalam bahasa Aceh, aba tapukuda, aba tak keluar tapukuda hasili. Jadi inilah rumusnya yang beliau menyatakan bahwa terjadi pertentangan itu dari tidak menjaga lidah, dari tidak berhati-hati dalam berbicara kepada orang lain. Fa'khtilafu fi aslil lughah la yahmilu ma'na munaza'ah wa masyaqqah, innama waqi'un nasi wa nufusihim allati la tahtamilu zalika wa suduruhum allati tusiqu an mukhalafati ghairihim lahum yaj'alu hadzal ikhtilaf sababan ila tanadzuh. Baca Al-Qur'anul Karim fi ba'di ayatih. Adapun ikhtilaf, masalah ikhtilaf. Jadi kita harus jaga bahasanya ikhtilaf dan khilaf. Jadi kalau ikhtilaf tidak ada masalah. Saya ikhtilaf tadi, tidak ada masalah. Saya khilaf. Kalau khilaf berarti itulah tandanya makna khilaf adalah salah. Saya khilaf tadi, salah. Jadi khilafiyah itu hal-hal yang salah. Nah, ini harus dipahami. Masalah khilaf itu hal-hal yang salah. Khalif tu'araf, itu kaidahnya ya. Khalif tu'araf, orang yang suka berbeda-beda, bertentangan tu'araf. Atau yang aneh yang tidak didengar orang atau dikerjakan. Nah, misalnya ada masjid ini. Kita letakkan najis di masjid. Itu mudah dikenal karena bertentangan dengan kebiasaan. Jamaah yang berbahagia, maka dari uraian ini beliau melanjutkan bahwa ikhtilaf dan menurut istilah bahasa tidak mengandung makna pertentangan. Jadi artinya apa? Kalau sekarang membahas masalah ikhtilaf, itu tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena dia tidak ada mengandung pertentangan. Tetapi yang mengandung pertentangan sababan lila munaza'ah. Inilah alasan awal daripada timbulnya perselisihan. Maka Al-Quran diingatkan kepada kita. Ammal khilafu faqad qala ra'ib nafsahu fi tamami kalamih. Al-khilafu a'ammu minadz-zid. Nah, ini sudah ilmu mantik juga ya. Al-khilafu a'ammu minadz-zid. Jadi khilaf lebih umum daripada berlawanan. Khilaf berlawanan juga, tapi pengertiannya lebih umum. Li'anna kulla zaddaini mukhtalifan wa laisa kullu mukhtalifaini ziddain. Sesungguhnya setiap yang berlawanan itu berbeda. Ziddain, hitam putih. Yang berbeda. Walaysa kullu mukhtalifin, tetapi tidak yang berbeda itu adalah berlawanan. Yang berbeda bukan berlawanan. Berbeda pendapat, berbeda warna baju, berbedanya itu bukan berlawanan. Yang berlawanan adalah sesuatu yang tadi disampaikan, yaitu yang lebih umum adalah khilaf. Khilaf lebih umum, artinya kalau dikatakan khilaf berarti masuk kemana-mana.
Tapi kalau disebutkan zid itu adalah terbatas kepada warna. Zid. Ziddain. Jadi kalau istilah itu tidak bisa berlawanan, berjumpa dua yang berlawanan. Hitam putih tak sapat. Anjir. Putih tak sapat kajian ke warna lain. Jamaah yang berbahagia, selanjutnya fa'audahal farqu bainahuma fa'audahal farqa bainahuma Abu Baga al-Kafwi fi kulliyatihi min arba'ati wujuh. Jadi ulama al-Kafwi menerangkan dalam kuliahnya ada tempat sudut. Ada sudut 7, ada 4 sudut pandang. Yang pertama, al-ikhtilafu huwa ayyakuna tariqu mukhtalifan wal maqsudu wahidan. Yang pertama, ikhtilaf itu ada pada jalannya itu ada perbedaan. Caranya ada perbedaan. Wal maqsudu wahidan, tapi pada tujuannya sudah satu. Ini ada satu. Jadi ini kita bisa memahami ada perbedaan, awalnya berbeda, tapi ujungnya tidak berbeda lagi. Ini apakah dalam cara bekerja dan sebagainya, mungkin caranya ada macam-macam, maka berbedalah. Tapi ujungnya telah terjadi sama dengan orang lain. Maka itu tidak ikhtilaf juga, tapi ikhlaf yang bisa bersatu pada ujungnya. Wa ayyakuna kulluhuma ay tarikuhuma maksud mukhtalifan. Meskipun masing mereka adalah cara ditempuhnya berbeda-beda. Maka dalam hal ini apa yang dapat disimpulkan dari uraian singkat ini, bahwa dalam setiap perbedaan belum tentu tidak baik. Mungkin juga ada baik. Karena apa? Tujuannya baik. Nah, ini maksudnya dari poin ini. Yang kedua, wal ikhtilafu ma yustanadu ila dalil wal khilafu ma la yastanidu ila dalil. Kalau ikhtilaf adalah yang bersandar kepada dalil. Ikhtilaf. Kalau khilaf, sesuatu yang tidak bersandar kepada dalil. Maka karenanya kalau kita sebut bagaimana menyelesaikan, jangan masalah khilaf disebut, masalah ikhtilaf. Kalau masalah khilaf berarti itu bebas khilaf, asal ada berlawanan. Jadi diskusi bukan ada lawan, tetapi ada penyelesaiannya. Yang ketiga, singkat ini waktu sudah habis. Yang ketiga, wal ikhtilafu min asarir rahmah. Min asari rahmah wal khilaf min asarid bid'ah. Dan yang ketiga, ikhtilaf adalah min asari, hasil daripada rahmat, bekas dari lahirnya rahmat. Khilaf kita berbeda-beda, itu adalah ada bekas atau hasil daripada sebuah rahmat atau dianggap sebagai rahmat. Maka ikhtalafu ummati rahmatun, itu ada hadis, tapi hadis ini dianggap dhaif. Perbedaan pendapat umatku ikhtilaf. Tetapi Imam Nawawi juga menyatakan bahwa perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Kalau Imam Nawawi sudah menyatakan itu berarti tidak ragu lagi. Dalam ikhtilaf itu ada sesuatu rahmat. Mungkin bisa dibayangkanlah kalau orang di Aceh ini sama semua pikiran, mungkin tidak dapat terjangkau sesuatu yang kita inginkan karena tidak ada orang yang mengerjakan. Tapi dengan berbeda profil, berbeda potensi, berbeda keahlian, maka lahirlah sesuatu manfaat lebih besar. Wal khilafu min asril bid'ah, dan sering saling tentang menentang itu adalah pengaruh bid'ah. Kenapa pengaruh bid'ah di sini disebutkan? Karena biasanya
Bid'ah itu adalah dari mengada-ngada. Jadi kalau mengada-ngada berbeda dengan yang mengada-ngada, maka menjadi masalah. Maka itulah yang disebut khilaf min asaril bid'ah. Jadi khilaf itu adalah pengaruh daripada bid'ah. Walau hakamal qadhi bi khilafin wa rufi'a li ghairihi yajuzu fakhsuhu bi khilafil ikhtilaf. Fa innal khilafa huwa ma waqa'a fi mahallin la yaju fihi ijtihad wa huwa ma kana mukhalifan li kitabillah wa sunnati rasul wal ijma'. Seandainya seorang qadhi hakim menetapkan hukum berdasarkan khilaf, apa khilaf? Berdasarkan tanpa dalil, berdasarkan pertentangan. Karena biasa orang berperkara itu melawan, mencari macam-macam. Maka kalau hakim lawan berdapat khilaf karena tantangan, rufi'a li ghairihi, kemudian dibatalkan, rufi'a diangkat. Kalau istilah sekarang dibanding, maka boleh dibatalkan. Itu boleh. Bikhilafil ikhtilaf. Kalau ikhtilaf tidak, karena khilaf yaitu yang terjadi yang tidak boleh ijtihad. Sedangkan yang ikhtilaf adalah diambil dari kitab, sunnah dan ijma'. Jadi ini panjang lagi dan ini ada uraian dan belum diuraikan. Uraian daripada ini secara umum jamaah yang berbahagia, saya sendiri ini membaca dalam uraian yang spesifik, yang tidak lazim diuraikan. Ini rupanya uraiannya sangat menyentuh kita. Ketika diuraikan sesuatu, rupanya Islam inilah hakikat Islam. Dari datangnya bertujuan untuk mewujudkan kedamaian, mewujudkan kemaslahatan, mewujudkan ketentraman. Tetapi kalau ada terjadi sesuatu karena dalam menyelesaikan agama ini sendiri belum tepat caranya, itu yang disampaikan. Maka karenanya bisa dijabarkanlah dalam segala urusan, termasuk urusan pemerintahan, urusan kegiatan-kegiatan hari-hari kita semua. Permasalahannya sekarang kita tidak mampu membedakan mana yang sifatnya. Di sini diuraikan. Ini bahkan ini belum kami sampaikan. Uraiannya cukup. Jadi besoklah pada waktunya diuraikan sangat rinci, seolah-olah agama kita ini banyak sekali yang kita langgar. Apa dilanggar? Bukan saja hukumnya, caranya banyak dilanggar, etika banyak dilanggar, yang sehingga seolah-olah kita ini tidak tahu mengambil yang mana. Ini kesan berdasarkan yang kita baca dari kitab ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.